masih di bawah Kementerian Pendidikan, centralized, semua keputusan diambil di pusat. Pada saat ini tidak demikian lagi. Pada saat ini semuanya dilakukan sudah melalui kabupaten, ada otonomi daerah, sehingga tentunya juga tidak semudah zaman dulu untuk mencapai peserta tingkat peserta seperti sekarang. Nah, yang ingin kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para guru terutama dan siswa-siswa, dengan mengikuti program ini telah dilakukan suatu upaya untuk mengukur daya nalarnya daripada putra putri kita, kemampuan untuk berpikir logis, kemampuan untuk misalnya mulai dari melihat, mengamati, membandingkan, menganalisa untuk mengambil suatu kesimpulan. Medianya memang yang dipakai di dalam soal-soal yang dibuat di New South Wales, bukan di sini. Soal-soal itu semuanya itemnya dibuat di New South Wales. Dulu pernah saya bertanya kepada pimpinan dari Departemen Pendidikan pada waktu itu pusat pengujian dan pusat kurikulum, apakah soal-soal seperti ini bisa dibuat di sini oleh pakar-pakar yang ada di Indonesia ini, yang ada di departemen kita? Mereka mengatakan tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena tidak terlatih untuk membuat soal-soal seperti ini. Kalau di Australia, mereka sudah lama melakukan metode ini, pengukuran ini, yang sebetulnya sangat terkait dengan psikologi kalau nggak salah, gitu deh. Jadi yang di sini karena tidak, mereka hanya membuat soal-soal untuk pelajaran, apakah itu matematik, fisika dan sebagainya, soal-soal yang terkait dengan kemampuan kognitifnya dalam hal disiplin ilmunya. Di sini kan tidak demikian. Sehingga si anak-anak ini terlatih melalui soal-soal dan gambar-gambar yang diberikan di dalam setiap item soal. Mereka harus mulai memproses menggunakan logikanya. Nalar ini yang mungkin susah dinilai atau susah dimengerti oleh para orang tua terutama. Contoh mudahnya begini, kalau kita menyuruh seseorang, apakah dia pembantu kita atau anak kita sendiri, untuk beli garam barangkali itu ke warung misalnya, dia kembali pulang atau dia mencari ke orang sebelah. Kalau gagal lagi, masih ada kemungkinan juga dia pulang atau kembali lagi jalan ke orang yang ketiga. Yang terjadi adalah satu, kalau dia menggunakan nalarnya, dia akan tahu. Kalau gue pergi lagi, harus menempuh lintasan yang sama lagi dari peraturan. Nah, disitulah contoh daripada nalarnya. Kemampuan nalar ini memang tidak terkait langsung dengan tingkat kecerdasan, yang juga barangkali perlu sedikit contoh untuk dilihat. Contohnya gini, dulu waktu saya di SMA, ada beberapa kawan saya masuk SMA, dia tidak naik. Kenapa? Karena dia tidak naik. Ada 4 orang. Artinya dia di kemampuan kognitifnya atau mempelajari ilmunya ada mungkin gagal, dia tidak berhasil untuk naik kelas. Mungkin juga ada yang bilang, wah pintar ukuran sekarang. Mungkin juga tidak, kurang belajar barangkali. Nah, ternyata yang 3 orang ini dia sampai nggak bisa ya dulu. Dia hanya jadi kolonel. Tapi yang saya naik tadi justru menjadi jenderal, 3-tiganya. Nah, disitulah yang kita lihat pentingnya nalar, pentingnya menggunakan kemampuan ini. Hal-hal ini bisa dilatih. Ada mungkin dorongan dari sekolah dan dorongan dari orang tua, tapi yang penting mahasiswa-mahasiswa ini bersedia untuk mengikuti proses ini, program ini, sehingga bisa dilakukan penilaian terus-menerus. Barangkali jangan sekalinya aja Pak, supaya bisa dipantau perkembangannya bagaimana. Itu juga manfaat, itu sebabnya di dalam school report ada yang untuk orang tua dan ada untuk sekolah. Jadi saya juga tidak ingin panjang-panjang lebar. Kira-kira memang kita harapkan program ini akan berjalan terus. Anak-anak kita juga ingin selalu tumbuh motivasi untuk belajarnya, karena karier selanjutnya memang ditentukan oleh banyak sekali yang ditentukan oleh kemampuan inovasinya, kreativitasnya. Tidak hanya kemampuan intelijensia. Barangkali kalau dapat prestasi 4, 3,8 dan sebagainya, mudah mencari kerja. Pasti cepat diterima. Tapi belum tentu dia akan menjadi pimpinan tertinggi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kreativitasnya itu yang lebih penting. Kemampuan berpikir logisnya yang mungkin juga akan menentukan seseorang karyanya.
Jadi banyak yang dinilai, banyak yang diukur, banyak yang mempengaruhi sudah mendapatkan predikat high distinction, artinya salah orang dulu juga bangga terhadap apa yang dicapai oleh anak didiknya. Mungkin nanti hal yang lainnya akan lebih jelas lagi, akan dijelaskan oleh Ibu Kelly Germain dari New South Wales yang lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Bapak-Bapak, for the example. Honoured guests, principals, teachers, prize winners, parents and friends. On behalf of Educational Assessment Australia, EAA, I'd like to welcome you here today for the prize giving ceremony. I know that it's a special day for the students to have their hard work recognised in front of their friends and teachers, and I hope that they make the most of it and really enjoy today. EAA's international competitions and assessments for schools have now been running in Australia for over 30 years and worldwide for more than 15 years. ICAS is a truly international competition and your children should be proud of their achievements in this. ICAS is also conducted, as well as in Indonesia, in Hong Kong, Singapore, Brunei, Malaysia, India, South Africa, the USA, New Zealand and other countries in the Pacific region. Approximately 2 million students sit ICAS tests each year. You students are here today because we want to honour your exceptional performance. Gold medals are awarded by the University of New South Wales Global to those students who achieve the very highest score in each year level in each subject. In Indonesia, that includes the 5 subjects of computer skills, English, mathematics, science and writing. Today we have 65 students from across Indonesia who will receive these gold medals. The fact that you're here today shows that you are, as well as being talented students, you are also very focused and very mature thinkers. And it shows that your teachers and your parents recognise your talents and provide you with the opportunities to nurture, to demonstrate and to extend them. We are privileged to have many principals or their delegates here today representing their schools and supporting their students. Without their commitment to ICAS, you would not have the opportunity to be here today. So please thank them when you get the opportunity for their support and for allowing you to enter the competitions. On a different note, UTC, in association with the EAA, have for the last 2 years supported a social program called Books for a Better Future. The aim is to help those less fortunate children who do not have access to as many books as they need to further their education. This is a cause very close to my own heart, being involved in literacy subjects. I would like to encourage you here today to donate books to this program and also to thank those of you who have already donated books. This year we are aiming to distribute books to 1001 Books Foundation and to a school in Sukabumi. Congratulations again on your exceptional performance, children. It is a great honour for EAA and for UNSW Global to share in this success with you. I hope to see many of you here again at future medal ceremonies, maybe even next year. Thank you all for your attention and I hope you enjoy the rest of the ceremony. Thank you very much.